Kalau seorang konsiliator, tugasnya apa Bapak Ibu? Tentu fokusnya itu adalah, kalau konsiliator, mendamaikan, ya kan? Kalau seorang konsiliator, mediator, itu kan fokusnya adalah mendamaikan. Kalau arbiter, memutus, ya, karena arbiter itu kan adalah seperti hakim di pengadilan, ya. Hanya saja dia untuk lembaga arbitrase itu bukan dalam bentuk lembaga pengadilan negara, ya. Dia merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan profesi sebagai konsiliator, datang ada pihak yang bersengketa tadi, maka seorang konsiliator yang tugasnya adalah mendamaikan dua pihak yang berperkara tadi, maka tentu harus mengetahui dulu ini permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak ini seperti apa. Maka kita dengar ada yang namanya seorang mediator atau konsiliator itu meminta kepada pihak-pihak itu, kepada para pihak itu berupa resume, ya, resume perkara. Supaya apa? Supaya kita mengetahui duduk permasalahan perspektif dari dua pihak yang sedang bersengketa ini. Tentu tidak mungkin Bapak Ibu sebagai seorang mediator atau seorang konsiliator itu bisa mendamaikan dua pihak yang bersengketa tadi kalau tidak mengetahui lebih dahulu duduk permasalahan. Ya enggak Bapak Ibu? Demikian juga seorang arbiter, apakah bisa arbiter memutus perkara kalau belum mengetahui dalil yang digugat oleh penggugat itu apa, kemudian juga jawaban dari pihak tergugat juga seperti apa? Pasti prinsip yang universal bagi seorang yang akan mengadili perkara, baik itu hakim di pengadilan ataupun juga arbiter di luar pengadilan, itu pasti harus audi et alteram partem, mendengar dua pihak yang bersengketa, sehingga Bapak Ibu mengetahui dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah A misalnya, kemudian yang dikemukakan oleh tergugat misalnya adalah B, sehingga nanti baru bisa diketahui duduk permasalahan di antara dua pihak ini seperti apa sebetulnya. Baik. Ya, inilah pokok-pokok diskusi kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Yang pertama itu terkait dengan sengketa dan perselisihan hukum, kemudian metode penemuan atau penalaran hukum, kemudian teknik penyusunan pertimbangan atau pendapat hukum. Nah, ini tadi yang kita diskusikan. Jadi ketika kita lihat sengketa itu dalam perspektif yang umum ataupun juga dalam perspektif yang khusus, sebagai contoh adalah perselisihan hubungan industrial, itu pada prinsipnya apa itu sengketa? Pasti hal yang mendasar itu adalah ketika terjadi perbedaan pendapat di antara dua pihak tadi yang Bapak Ibu sampaikan. Pihak A mendalilkan bahwa si penggugat ini Bapak Ibu mendalilkan bahwa tergugat sudah melakukan satu tindakan yang merugikan haknya. Misalnya kalau dalam sengketa perdata secara umum Bapak Ibu, pihak penggugat mendalilkan bahwa di dalam transaksi jual beli misalnya, tergugat ini tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam membayar sejumlah uang sebagai nilai barang yang telah dijual oleh penggugat kepada tergugat. Kemudian tergugat pasti juga dia akan mengajukan juga dalil untuk membela posisinya dia yang telah merasa terserang ya Bapak Ibu dan penggugat. Dia mengatakan mungkin bisa jadi saya sudah membayar, gitu ya, saya sudah membayar, atau mungkin bisa jadi sebagian sudah saya bayar, sebagian lagi ini belum dibayar karena alasan apa misalnya, mungkin dia dalam kondisi kesulitan finansial dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kondisi yang seperti inilah yang kita sebut dengan sengketa tadi. Kalau di PHI tentu sengketanya perselisihan atau pertentangan dua belah pihak ini terkait dengan hak dan kewajiban, tentu yang berkaitan dengan hubungan industrial. Di saat Bapak Ibu sebagai seorang konsiliator
atau sebagai seorang arbiter dihadapkan dengan suatu perkara atau suatu sengketa, maka kalau konsiliator itu pasti nanti kalau berhasil Bapak Ibu mendamaikan para pihak, produknya apa itu? Kalau konsiliator berhasil damai, produknya apa? Perjanjian mungkin ya? Perjanjian damai atau kesepakatan damai ya. Kalau itu berhasil mendamaikan di antara dua pihak yang bersengketa. Kalau semisalnya para pihak ini tidak berhasil damai, Bapak Ibu sudah mendengar dari pihak yang mendalilkan, yang menggugat, itu juga sudah didengar dalil-dalil mereka, pendapat-pendapat mereka dalam forum konsiliasi, dalam forum perdamaian itu. Kemudian pihak yang digugat juga sudah Bapak Ibu dengar. Kemudian sudah Bapak Ibu coba cari opsi-opsi penyelesaian, gitu kan? Mungkin dicoba beberapa opsi, 3 opsi, 1 opsi sudah ditawarkan, dibahas bersama plus minusnya seperti apa, gitu kan? Ternyata dari ketiga opsi itu tidak disepakati oleh para pihak. Itu nanti akan berujung risalah anjuran atau mungkin pendapat yang Bapak Ibu sampaikan gitu ya, sebagai pandangan terhadap perkara antara dua orang ini. Itu kalau sebagai seorang konsiliator, ujungnya adalah dalam bentuk kesepakatan damai atau perjanjian damai atau dalam bentuk risalah pendapat. Kalau kesepakatan damai berarti ini melibatkan kedua belah pihak, karena ada kesepakatan para pihak untuk mengakhiri permasalahan tadi dengan win-win solution ya, secara damai disepakati oleh para pihak bahwa sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak itu opsi penyelesaiannya disepakati oleh dua belah pihak tadi. Tapi kalau pendapat, risalah pendapat yang Bapak Ibu tulis itu adalah dari perspektifnya seorang konsiliator setelah mendengar gitu ya dari kedua belah pihak yang bersengketa ini, ternyata opsi-opsi yang sudah ditawarkan itu tidak bisa disepakati oleh para pihak. Tentu sebagai seorang konsiliator itu akan melihat mana opsi yang terbaik sebagai pilihan atas penyelesaian permasalahan di antara kedua belah pihak ini, gitu kan? Ketika menyusun kesepakatan perdamaian, ketika menyusun risalah pendapat itu, maka tentu Bapak Ibu sangat memerlukan sekali yang namanya metode penalaran atau penafsiran hukum. Ya, sangat penting sekali. Tentu dalam kegiatan Bapak Ibu ketika menyusun perjanjian kesepakatan damai atau dalam menyusun pendapat tadi, itu pasti tidak bisa dilepaskan daripada kegiatan dalam menemukan hukum, kan? Kegiatan dalam menemukan hukum. Apalagi sebagai seorang arbiter ketika memutus perkara, sudah didengar dari penggugat dalilnya seperti apa, sudah didengar pula dari tergugat, kemudian sudah ada proses pembuktian, kan gitu Bapak Ibu. Kemudian ada kesimpulan mungkin yang disampaikan oleh para pihak, maka nanti adalah kesempatan atau gilirannya arbiter untuk memutus perkara tersebut. Ketika memutus itu pasti ada di sana penalaran hukum, pasti di situ ada penemuan hukum. Sebagaimana juga kegiatan aktivitas seorang hakim di pengadilan ketika memutus perkara itu pasti juga tidak terlepas dari hakim itu dia mengadili menurut hukum, melakukan interpretasi hukum, atau juga hakim itu dia mengkonstruksi hukum. Kenapa dilakukan konstruksi hukum? Karena kebetulan terhadap kasus itu persisnya itu belum ditemukan ada norma di dalam peraturan perundang-undangan. Kalau interpretasi itu berarti sudah ada normanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menerapkan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan kepada kejadian konkret, peristiwa konkret yang terjadi di antara para pihak. Tapi menemukan hukum itu secara normatif dalam peraturan perundang-undangan belum diatur. Tapi ini perkaranya harus diputus, harus diselesaikan. Maka apa yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan konstruksi terhadap pendapat hukum, bagaimana yang terbaik untuk memutuskan perkara di antara kedua belah pihak ini. Ya.
Untuk penafsiran hukum sendiri kan Bapak Ibu saya kira sudah banyak mengetahui ya Bapak Ibu ya. Terdapat cukup banyak sekali bentuk-bentuk penafsiran hukum Bapak Ibu. Ada yang kita sebut dengan interpretasi gramatikal. Jadi ada suatu peraturan perundang-undangan, kemudian ada pasal-pasalnya, ada norma-normanya. Maka norma itu dipahami sesuai dengan makna bahasanya. Misal ada norma berbunyi seperti di dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Setiap perjanjian yang dibuat menurut hukum oleh kedua belah pihak maka mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian itu. Apa artinya secara gramatikal? Artinya adalah perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak. Ketika itu dilakukan perjanjian menurut peraturan perundang-undangan, maka pihak yang membuat perjanjian itu terikat dengan perjanjian itu. Itulah secara gramatikal makna dari norma yang ada di dalam pasal itu tadi. Kemudian berikutnya itu adalah secara historis Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada namanya memori Vantuletin atau catatan pembahasan suatu peraturan undang-undangan. Pasal itu muncul, itu kan pasti ada pembahasan ya Bapak Ibu ya, pasti ada diskusi. Setiap pasal itu ada diskusi, ada latar belakang kenapa muncul suatu pasal, suatu norma dalam peraturan undang-undangan. Nah, di saat suatu peraturan perundang-undangan itu akan diterapkan terhadap suatu kasus, terhadap suatu permasalahan Bapak Ibu, ketika digunakan hanya sebatas interpretasi secara gramatikal saja ternyata tidak cocok gitu ya, atau mungkin ada hal yang kurang jelas gitu dari suatu norma peraturan undang-undangan, maka juga bisa dilihat bagaimana sih histori pembahasannya gitu Bapak Ibu gitu ya. Bagaimana histori pembahasannya, apa yang melatar belakangi norma ini berbunyi seperti yang ada di dalam satu peraturan perundang-undangan. Pasti diskusinya cukup panjang tuh ya. Munculnya satu norma itu mungkin kita contohkan syarat-syarat melakukan suatu perjanjian Bapak Ibu, itu pihak harus cakap misalnya gitu ya. Kemudian harus ada kesepakatan di antara para pihak. Kemudian ada objek yang diperjanjikan. Kemudian ada sebab yang halal. Kenapa muncul syarat-syarat dari suatu perjanjian yang sah itu adalah seperti yang ada di ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Kenapa dibatasi itu gitu ya? Suatu perjanjian itu kenapa syaratnya dibatasi itu? Pasti ada historinya, ada latar belakangnya gitu Bapak Ibu. Kemudian di saat kita membuat suatu kesepakatan perdamaian juga perlu diperhatikan kesepakatan perdamaian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga misalnya. Kemudian juga harus dipastikan kesepakatan itu bisa dilaksanakan. Kenapa muncul syarat yang seperti itu? Pasti ada pembahasan ketika pasal itu dirumuskan. Maka supaya nanti suatu peraturan perundang-undangan itu Bapak Ibu selain dipahami secara gramatikal, kita juga bisa dalam menyusun suatu pertimbangan hukum, suatu pendapat hukum. Kalau kita menemukan ya punya referensi Bapak Ibu, ada catatan misalnya ada suatu pasal Bapak Ibu yang akan kita terapkan untuk menyelesaikan satu sengketa. Kita punya dokumen pembahasan atas pasal itu, gitu ya. Yang secara gramatikal kita baca pasal itu belum bisa menyelesaikan kasus yang kita hadapi tadi. Tetapi bisa kita baca historisnya Bapak Ibu sangat relevan sekali untuk menyelesaikan kasus itu tadi. Nah, maka pemahaman terhadap satu peraturan perundang-undangan itu tidak hanya bisa kita lakukan sebatas gramatikal saja, tetapi juga bisa secara historis. Misal satu norma seperti contoh yang tadi Bapak Ibu, itu kalau kita baca secara gramatikalnya, contoh misalnya di dalam salah satu ketentuan di dalam penyelesaian hubungan industrial seperti apa misalnya Bapak Ibu. Satu pasal yang teringat oleh Bapak Ibu.
Apa misalnya? Terkait dengan perjanjian misalnya. Terkait dengan PKWT, Pak. Gimana tuh? Ketentuannya seperti apa? Ya, ketentuannya kan PKWT itu diperbolehkan. Yang perjanjian kerja waktu tertentu itu ya. Untuk jenis pekerjaan dan sifatnya yang tertentu. Nah, itu kan agak sulit menafsirkan yang tertentu. Tertentu itu seperti apa, gitu ya? Apakah dari segi jenis pekerjaannya, gitu, atau mungkin juga ada pembatasan-pembatasan terkait dengan waktu dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, ketika kita pahami itu hanya sebatas gramatikal, mungkin akan kita menerapkan norma itu belum terlalu konkret terhadap satu kasus yang akan kita, apakah akan kita susun satu pendapat atau akan kita putus, gitu Bapak Ibu. Tetapi akan bisa membantu kita kalau kita memiliki referensi bagaimana satu pasal itu dirumuskan. Itu pasti akan sangat membantu sekali kita memahami norma itu, juga dibarengi dengan interpretasi historis, gitu ya. Bagaimana diskusi, ya, bagaimana pembahasan terhadap pasal yang tadi, misalnya contoh, sebagai contoh saja yang tadi itu, yang dimaksud dengan tertentu itu seperti apa? Apakah tertentu dari segi jenisnya? Mungkin bisa saja ada pembatasan dari segi jenis pekerjaannya, atau mungkin juga dari segi waktu, ya, waktunya mungkin juga ada dibahas juga ketika menyusun pasal itu. Oleh karena itu, ketika kita memahami interpretasi secara historis, di saat kita menemukan ada satu kasus yang relevan dengan pasal itu, Bapak Ibu, selain kita menggunakan pemahaman secara gramatikal, maka kita juga bisa menggunakan pemahaman dari sudut pandang historisnya suatu pasal itu dirumuskan, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian pemahaman berikutnya atau interpretasi satu peraturan undang-undang berikutnya adalah secara sistematis. Apa yang dimaksud dengan sistematis? Kita memahami suatu peraturan undang-undangan itu tidak hanya dari satu pasal saja, Bapak Ibu. Mungkin satu pasal itu berkaitan dengan pasal yang lain dalam satu peraturan perundang-undangan itu. Atau mungkin juga satu pasal dalam satu peraturan perundang-undangan itu berkaitan dengan norma lain yang ada di peraturan yang lain. Jadi kita harus melihatnya secara komprehensif, Bapak Ibu. Nah, terkadang sering juga kita menemukan satu pengalaman ya, Bapak Ibu. Kita baca pasalnya, misalnya setiap orang gitu ya yang melakukan satu perbuatan yang merugikan orang lain atau yang bertentangan melawan hak misalnya, kita baca setiap orang. Ini orang yang dimaksud di sini apa? Ternyata di penjelasannya ada, Bapak Ibu, bahwa setiap orang yang dimaksud di situ ada ketentuannya. Yang dimaksud orang di situ misalnya termasuk juga badan hukum dan lain sebagainya. Kalau kita membacanya hanya dari tidak secara utuh, gitu ya, tidak kita lihat penjelasannya, Bapak Ibu, itu bisa jadi kita tidak secara komprehensif di dalam menerapkan norma yang ada di dalam satu peraturan perundang-undangan itu. Atau mungkin bisa juga seperti ini. Setiap orang seperti tadi ya yang melakukan satu tindakan yang melawan hukum merugikan orang lain, maka bisa digugat atau dituntut ke pengadilan misalnya. Kemudian ternyata ada pasal lain yang mengatakan setiap orang sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya itu adalah bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau kita baca hanya satu pasal di atas, Bapak Ibu, ternyata ada pasal lain yang menjelaskan pasal yang sebelumnya itu, maka tentu di saat kita mengimplementasikan norma itu, kita kurang tepat dalam mengimplementasikannya. Karena apa? Karena secara sistematis ternyata pasal yang sebelumnya itu dijelaskan oleh pasal-pasal berikutnya, Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada diskusi. Terus saja dulu, Pak. Terus saja dulu. AC gini. Oke, saya khawatir karena udah malam, ya, sudah makan juga, ya. Sudah makan belum, Bapak Ibu? Sudah ya. Nah, berikutnya itu adalah terkait dengan interpretasi teleologis sosiologis. Bapak Ibu mungkin pernah dengar nih ada idiom bahwa hukum itu berkembang seperti deret hitung ya. Hukum itu berubah atau berkembang seperti deret hitung. Sementara perubahan atau perkembangan sosial itu ibaratkan deret
ukur. Pernah kan? Pernah ya pasti ya Bapak Ibu dengar ya ada juga seperti itu. Apa maksudnya? Hukum kita Bapak Ibu, jangankan yang 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, hukum peninggalan kolonial Belanda pun masih ada yang kita pakai hingga saat ini. Kita baru saja punya KUHP sendiri, ya nggak Bapak Ibu? Ya kan? Sebelumnya KUHP kita apa? Peninggalan dari Belanda. Hukum acara perdata kita sampai detik hari ini masih menggunakan hukum acara perdata peninggalan Belanda, HR dan RBG. HR untuk Jawa Madura, RBG untuk luar Jawa Madura. Itu gambaran dari perubahan atau perkembangan hukum. Sementara dari sisi sosial Bapak Ibu, dari sisi perubahan masyarakat kita, itu sangat cepat sekali terjadi perubahan sosial itu, ya kan? Apalagi Bapak Ibu bisa lihat sendiri ketika COVID itu, ya tahun 2020 yang lalu, yang sebelumnya kita mungkin tidak terlalu masih terbatas lah ya dalam menggunakan transaksi secara elektronik Bapak Ibu. Tetapi ketika COVID datang, ya, ketika melanda kita wabah COVID itu, hampir banyak ya orang, mayoritas setiap kita itu melakukan transaksi berbasis elektronik. Pembelian barang secara elektronik. Di kantor-kantor menggunakan mekanisme absensi elektronik. Rapat-rapat dilakukan secara online. Sistem pembelajaran juga dilakukan secara online melalui Zoom dan aplikasi lain Bapak Ibu. Nah, maka perubahan sosial yang begitu cepat, yang tidak selaras dengan perubahan hukum Bapak Ibu, maka di dalam Bapak Ibu melakukan pemahaman atau interpretasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan, itu juga bisa melihat kondisi sosial, ya, atau juga bisa melihat secara konkret suatu sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak itu, ya, di saat akan menerapkan satu peraturan perundang-undangan yang dibuat mungkin sekian puluh tahun yang lalu, ternyata itu sudah tidak lagi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Ternyata itu sudah tidak lagi memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, gitu ya. Maka Bapak Ibu bisa melakukan satu interpretasi sesuai dengan tujuan peraturan itu dibuat sebetulnya apa, gitu kan? Suatu peraturan perundang-undangan dibuat itu pasti tidak lepas tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, untuk memberikan keadilan, untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan itu. Ketika ada satu norma yang dahulu mungkin memberikan kepastian hukum, yang dulu mungkin memberikan keadilan sekian puluh tahun yang lalu, tapi di saat ini itu sudah tidak lagi memberikan keadilan, maka harus tentunya dilakukan interpretasi tetap sesuai dengan tujuannya, tapi kondisinya disesuaikan dengan kondisi hari ini. Misalnya Bapak Ibu, ada suatu norma yang mengatakan bahwa kalau terjadi suatu sengketa yang itu didasari adanya tindakan wan prestasi, didasari adanya tindakan perbuatan melawan hukum, maka pihak yang melakukan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum itu dapat dikenai denda misalnya sejumlah Rp10.000. Ini mungkin kondisinya sekian puluh tahun yang lalu Bapak Ibu. Tapi di saat sekarang, kalau ini masih diterapkan norma itu, ya, menggunakan nilai Rp10.000 dan lain sebagainya, itu tentu sudah tidak relevan lagi, gitu kan? Apalagi kalau kita terapkan pada kontrak-kontrak yang nilainya besar, misalnya Bapak Ibu, nilai kontraknya misal 500 juta, 1 miliar, misalnya gitu kan? Sementara norma yang ada di dalam undang-undang tadi yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk memutus suatu perkara, yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menyusun risalah pendapat kita, gitu ya, itu adalah pasal yang disusun sekian puluh tahun yang lalu, yang secara letterlek mungkin sudah perlu kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Berikutnya Bapak Ibu, kita juga mengenal ada interpretasi autentik. Interpretasi autentik ini adalah
Bapak Ibu ketika buka satu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain, pernah lihat ada ketentuan umum, itu biasa terletak di pasal 1, ya, di pasal 1. Mungkin di dalam batang tubuh satu undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu ada istilah-istilah, Bapak Ibu ya. Misal nih, kalau di PHI itu yang pernah saya baca misalnya perjanjian kerja ya, PK itu ya. Apa dimaksud dengan perjanjian kerja? Itu kan satu istilah tuh. Nanti akan dijelaskan di pasal 1 bahwa perjanjian kerja adalah kan gitu ya. Perselisihan hubungan industrial itu kan satu istilah. Apa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial? Itu pasti juga dijelaskan di pasal 1. Kemudian tadi yang dari Bapak ada istilah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Apa itu? Juga pasti ada penjelasan secara resmi yang disusun oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan PK? Apa yang dimaksud dengan PHI? Apa yang dimaksud dengan PKWT dan lain sebagainya? Itulah yang dimaksud Bapak Ibu dengan interpretasi secara autentik. Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Ketika menyusun pendapat, ketika menyusun satu putusan, agar putusan yang Bapak Ibu susun itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka tentu kalau putusan itu ada menggunakan satu istilah-istilah hukum yang di dalam peraturan perundang-undangan istilah itu diberikan penjelasan, diberikan tafsir Bapak Ibu, maka tentu tafsiran terhadap istilah itu pertama dilihat apa secara otentik yang dimaksud dengan istilah itu oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Agar apa ini? Agar kita tidak salah Bapak Ibu menggunakan satu istilah yang oleh pembuat peraturan perundang-undangan itu sudah dijelaskan apa sebetulnya yang dimaksud dengan istilah itu, tetapi karena kita tidak melihat tafsirannya secara resmi, kita tidak menggunakan istilah itu sesuai dengan tafsiran yang dibuat oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Contoh yang tadi misalnya perjanjian kerja, padahal di dalam undang-undang sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja. Kemudian perjanjian kerja waktu tertentu misalnya, juga di dalam peraturan perundang-undangan juga sudah dijelaskan misalnya apa yang dimaksud dengan PKWT itu. Agar kita menggunakan istilah itu secara tepat, kita lihat juga di dalam peraturan perundang-undangan yang akan kita rujuk. Ketika kita temukan satu istilah, lihatlah istilah itu secara resmi apa tafsiran yang dibuat oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian berikut Bapak Ibu, kita juga mengenal ada namanya interpretasi ekstensif. Kemudian ini beririsan Bapak Ibu, satu ekstensif, kemudian yang kedua restriktif. Ya, kalau ekstensif itu secara gramatikal maknanya sebetulnya terbatas Bapak Ibu. Contoh orang ya tadi. Kalau orang yang kita pahami itu adalah ya kita, gitu ya, seorang subjek hukum, orang per orang atau mungkin juga kelompok orang seperti itu kan. Tetapi di dalam satu peraturan perundang-undangan bisa jadi dengan menggunakan interpretasi ekstensif ini Bapak Ibu, makna orang itu diperluas, bukan hanya dalam bentuk orang per orang, tapi juga termasuk badan hukum. Jadi orang yang dimaksud di situ adalah subjek hukum. Subjek hukum itu tidak terbatas hanya orang per orang seperti kita ini, tetapi juga termasuk badan hukum. Itu ekstensif Bapak Ibu. Jadi artinya pemahaman yang tadi secara gramatikal orang itu dibatasi hanya seperti kita ini, tetapi dengan menggunakan interpretasi ekstensif ini diperluas. Orang yang dimaksud di sini adalah subjek hukum, orang, dan termasuk juga badan hukum. Karena badan hukum itu juga adalah subjek hukum. Nah, sebaliknya kalau restriktif itu dia mempersempit. Secara gramatikal kita memahami satu bahasa itu sebetulnya maknanya luas Bapak Ibu. Contoh anak, ya, anak itu yang kita pahami berdasarkan makna secara umum yang sudah lazim kita kenal itu adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Itu adalah anak, gitu.
Tapi mungkin bisa saja dalam satu ketentuan tertentu Bapak Ibu, anak yang dimaksud di situ spesifik. Umur 12 tahun, umur 15 tahun, atau umur 7 tahun, gitu ya. Kalau setiap anak, itu berarti kalau pemahaman secara umum adalah selama dia belum berumur 18 tahun, itu adalah anak. Tapi dalam satu peraturan perundang-undangan bisa saja dia itu adalah spesifik usia tertentu seorang anak. Misalnya ini hanya berlaku untuk anak yang berumur dari 0 sampai 7 tahun misalnya, atau yang berumur 12 tahun ke atas. Itu bisa jadi dipersempit makna anak yang tadinya adalah setiap yang berumur sebelum 18 tahun, tapi dalam ketentuan tertentu itu dipersempit maknanya merujuk kepada anak dalam usia tertentu. Kemudian juga ada analogi Bapak Ibu. Ya, analogi. Nah, kalau analogi ini artinya ada satu kasus, satu perkara, ini sudah diatur, ya. Dalam peraturan perundang-undangan kasus itu sudah ada jawabannya Bapak Ibu. Muncul kasus yang lain. Ya, ini misalnya kasus yang diatur itu adalah A, ada kasus B. Kalau kita lihat sebetulnya tidak secara langsung peraturan tadi mengatur kasus B ini. Tapi antara kasus A dengan kasus B ini ada kemiripannya. Ya, ada kemiripannya Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika memutus sengketa yang B ini, karena ada kemiripan antara kasus B dengan kasus A, maka menganalogikan kasus B tadi dengan kasus A, menggunakan ketentuan yang sama. Itu namanya adalah kita menganalogikan satu perkara karena ada kemiripannya dari sifat kasusnya, dari pokok sengketanya, misalnya ada kemiripan Bapak Ibu, maka kita menggunakan peraturan yang sama untuk memutus perkara itu tadi. Kemudian ada juga sebaliknya, argumentum a contrario. Ketika ada suatu peraturan perundang-undangan mengatur ya satu kasus Bapak Ibu, misalnya terhadap suatu tindakan itu dibolehkan, gitu ya. Maka kita memahami sebaliknya, ketika perbuatan itu tidak seperti yang dibolehkan dalam satu peraturan perundang-undangan, itu berarti dilarang, ya, menurut peraturan itu. Misalnya ada satu norma mengatur yang dibolehkan itu dalam satu perjanjian adalah seperti tadi nih, suatu kesepakatan perdamaian atau suatu perjanjian itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya tadi dibuat berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang membuatnya cakap hukum, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kesepakatan itu tidak merugikan pihak ketiga. Kesepakatan itu bisa dilaksanakan. Artinya apa? Sebaliknya, kesepakatan itu tidak boleh kalau dibuat tidak berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan dibuat atas dasar pemaksaan, itu berarti nggak boleh Bapak Ibu. Itu adalah argumentum a contrario. Ketika satu peraturan itu membolehkan sesuatu, mensyaratkan sesuatu, berarti sebaliknya itu berlaku hukum kebalikan dari yang diatur di dalam satu peraturan perundang-undangan itu.